Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku tu lebih mengenal-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saya kalau nyanyi lagu ini jadi teringat tahun 2002 atau tahun 2003 tepatnya. Saya itu gak ada ombak, gak ada angin, tiba-tiba kena sakit gitu ya. Yang buat saya itu menjadi kuning gitu ya. Dan ketika saya cek ke dokter, diambil darah, lab, ketahuan bahwa saya kena sakit liver di hari itu. Dan SGPT saya mencapai angka 4.000. Benar kalau orang bilang, orang mungkin kalau dengar kisah saya mungkin orang bertanya, masa sih kamu sampai 4.000? Tapi kalau Anda tanya kondisi saya di waktu itu, seperti orang hampir mati gitu ya. Karena saya nggak bisa makan, tubuhnya lemas, tiap tidur, tiap 2 jam selalu bangun karena badan itu sakit semua gitu ya. Dan maaf, buang air kecil saya itu warnanya coklat gitu ya. Bahkan lebih pekat daripada teh gitu ya. Dan di masa-masa itu cukup berat seminggu itu. Dan seminggu itu sebetulnya kita sedang adakan KKR kesembuhan. Dan memang hari itu pengkhotbahnya bukan saya, karena pengkhotbahnya adalah teman saya yang memang dia bergerak terlebih dulu di dalam kesembuhan. Saya adalah gembala di kota di mana saya menyelenggarakan KKR kesembuhan ini. Dan persis di hari di mana KKR itu berlangsung, saya belum ada perubahan dalam kehidupan saya. Hari itu saya coba untuk tetap berangkat ke KKR kesembuhan sekalipun kondisi yang tidak memungkinkan. Saya dijemput oleh salah seorang teman untuk pakai jas aja sulit sekali gitu ya. Tapi hari itu saya datang di ibadah tersebut dan banyak jemaat bertanya, gimana kabarnya Pak Sam, gimana kondisinya? Hari itu kalau secara daging mungkin terpancing untuk bercerita, memang gak bohong kalau tubuh saya masih sakit gitu ya. Tapi hari itu saya memutuskan untuk saya tetap berkata, puji Tuhan. Tapi saya nggak bilang bahwa puji Tuhan saya sudah sembuh. Karena saya tahu hari itu saya juga belum sembuh. Tapi hari itu saya memutuskan daripada saya memberi makan daging saya lebih pakai untuk berkata-kata dengan iman saya. Saya cuma berkata puji Tuhan gitu ya. Dan saya masih ingat saya duduk di bangku paling belakang di sana dengan kondisi tubuh yang cukup lemah karena hampir seminggu saya nggak bisa makan. Beberapa hari itu sebetulnya dokter menyarankan saya untuk total bed rest, untuk saya harus opnam, untuk diinfus supaya saya bisa ada makanan, ada nutrisi yang bisa masuk ke tubuh saya. Tapi hari itu saya berkata, enggak dok, saya enggak mau di opnam, saya pasti bisa makan di beberapa hari sebelumnya. Dan di hari H itu, ketika saya lagi duduk di dalam kebaktian itu, tiba-tiba saya mendengar suara cukup jelas,
Kamu yang berdoa buat orang sakit. Kalau jujur, kalau mau ditanya hari itu, mungkin saya bisa berkata, Tuhan bukannya saya masih sakit ini. Tapi entah kenapa hari itu saya nggak pakai bertanya, langsung otomatis saya bikin sebuah catatan dan saya minta tolong Asyar untuk berikan kepada pembicaranya. Nanti kalau mendoakan orang sakit, saya mendoakan. Apakah memungkinkan gitu ya. Dan pendetanya setelah saya berkhotbah langsung saat itu juga diberikan. Nanti yang mendoakan ini adalah pendeta Samuel yang mendoakan. Dan singkat ceritanya adalah saya mendoakan orang sakit di waktu itu. Ketika mendoakan itu banyak sekali kesembuhan terjadi. Dan hari itu ada salah satu orang yang merasakan kesembuhan dan itu saya gitu ya. Saya merasa saya juga sembuh. Tapi dasar manusia selalu minta tanda. Hari itu saya minta tanda, Tuhan, kalau saya sudah disembuhkan, saya minta satu tanda. Saya ingin tidur nyenyak malam ini. Dan bangun pagi jam 6 tanpa bantuan alarm gitu ya. Saya mau bangun jam 6 pagi. Dan benar, ketika tidur di malam itu, hari Sabtu itu saya masih ingat, bangun pagi itu, begitu saya buka mata karena di depan ranjang di mana saya tidur itu ada jam, dinding yang terletak di atas itu ya. Itu otomatis ketika saya buka mata, saya langsung lihat jam itu. Dan benar, jam 6 tepat saya bangun dan saya lihat jam 6 tepat. Tahukah apa yang saya kerjakan? Saya langsung bangun dari tempat tidur. Saya ambil gitar saya. Karena malam sebelumnya saya berkata, Tuhan, kalau saya bisa bangun jam 6 pagi, tanpa bantuan alarm, saya akan naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukurku di hadapan Engkau. Dan lagu yang kita nyanyikan barusan ini, itu adalah lagu nasar saya di hadapan Tuhan. Dan saya memuji Tuhan bukan karena saya disembuhkan Tuhan di waktu itu. Tapi saya cuma mau katakan, Tuhan, dalam segala keadaan, Engkau tak pernah meninggalkanku. Engkau selalu ada dalam hidupku. Dan bagianku adalah menjadi penyembah-penyembah yang menyembah bukan karena cuma diberkati saja, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam kehidupan sakit seminggu itu, gak ada satu kata bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi saya tahu, Engkau pasti punya maksud dan rencana. Bagianku percaya kepada Engkau Tuhan. Ayo saya mengajak semua untuk naikkan lagu ini kembali. Biar kita semua menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Yes Lord. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku tu lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku tu lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan.
menyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku tuh lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kalau hamba-Mu yang di waktu itu dalam sakit penyakit dan hamba-Mu disembuhkan oleh Engkau Tuhan, hamba-Mu juga berdoa biar melalui lagu ini banyak orang-orang yang dalam tantangan, dalam masalah kehidupan, mereka terus bisa tetap mencari Tuhan. Karena kami tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kepastian. Pengharapan di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Kalau Engkau bisa menyembuhkan hamba-Mu, Engkau juga bisa menyembuhkan teman, saudara yang mereka juga melihat puji-pujian ini, mereka juga bisa disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Apapun penyakitmu, apapun kondisi tubuhmu, Yesus sanggup menyembuhkanmu. Kalau Yesus bisa menyembuhkan saya, Yesus juga bisa menyembuhkanmu. Terima kesembuhanmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus Tuhan. Amin.